Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut oknum polisi yang melanggar aturan akan diberi sanksi. Polri menyebut masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja Polri termasuk jika ada pelanggaran. Saat ini oknum polisi yang diduga terlibat tengah diperiksa Propam dan Itwasum Mabes Polri. Semuanya yang melanggar ketentuan sudah diverifikasi, sudah diperiksa sama Propam. Bahkan yang periksa bukan cuma Propam, Itwasum pun juga tutup. Polisi saat ini sudah tidak ada lagi ruang bersembunyi kalau ada yang melanggar ketentuan. Ada pengawasan dari internal, ada pengawasan dari eksternal, ada pengawasan dari dunia digital, ada teman-teman dari netizen. Semuanya kita minta dengan hormat untuk bisa awasi Polri, tegur Polri, dan tolong untuk bisa Polri menjadi baik ke depan apabila ada yang melanggar. Namun sebaliknya, kalau ada anggota Polri yang berprestasi, anggota Polri yang maju di masyarakat, melaksanakan tugasnya dengan baik, tolong juga diangkat. Jadi kita berimbang semua. Saat ini kita sudah bergabung dengan Kapolres Grobogan AKBP Ika Yulianto. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak Priska, apa kabar Mbak? Kabar baik, semoga Bapak juga. Pak Kapolres, Bapak sempat menemui korban, sudah menemui korban. Bagaimana ceritanya dari sisi korban, kok bisa ada tindakan seperti ini dari aparat yang tentunya ini akan mencoreng lagi citra aparat? Oke, terima kasih Mbak. Tadi malam kami sudah ketemu dengan Saudara Kusyanto. Kita berbincang panjang lebar, banyak sekali. Saya menanyakan bagaimana kronologi Saudara Kusyanto ini diamankan dan lain-lain. Jadi dapat saya sampaikan sedikit Mbak. Jadi pada tanggal 2 Maret hari Minggu pukul 22.11 warga menelpon anggota kami atas nama Aibda IR. Kemudian hasil telepon itu disampaikan bahwa di kanal ada kendaraan mencurigakan, kendaraan Firza. Kemudian dengan masyarakat bareng-bareng Aibda IR ini datang, kemudian mengamankan yang bersangkutan. Kemudian dibawa ke salah satu rumah warga atas nama Nurman, yang di sana juga sempat kehilangan blok mesin. Jadi kita melakukan kegiatan itu tadi di lokasi yang biasanya sering terjadi kehilangan pompa. Kemudian di rumah saudara Nurman ini terjadilah interogasi yang berlebihan seperti yang kita saksikan di media online. Ya, yeah. Pak, itu interogasi dilakukan berlebihan padahal belum ada bukti cukup. Padahal kita semua tahu SOP-nya berdasarkan undang-undang. Saat kita menetapkan seseorang misalnya sebagai terduga atau bahkan tersangka harus ada alat bukti yang cukup. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa ada tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan berlebihan bahkan? Oke, terima kasih. Hasil wawancara terhadap Aibda IR ini memang di lokasi sering terjadi seperti itu. Kalau alasan secara pribadi saya tanya kenapa? Karena di sana ada massa banyak Pak, jadi saya berlebihan. Dan sudah saya sampaikan, Pak, yang Bapak lakukan itu menyalahi prosedur. Nah, kemudian karena sudah massa banyak, akhirnya saudara Kusyanto ini dibawa ke Polsek Geyer. Demikian. Aibda IR ini kenal atau tidak dengan korban Pak? Tidak kenal karena beda daerah. Tadi malam saya cek berapa jaraknya rumah dengan TKP kurang lebih 30 menit. Jadi warga desa sebelah Mbak. Oke, tapi kalau Aibda IR dengan warga yang kehilangan pompa airnya itu kenal juga atau tidak? Kenal Mbak, karena yang hilang salah satu blok mesin ini merupakan kakak kandungnya, saudaranya. Jadi dengan seperti itu Mbak. Berarti ada dugaan bias sebagai anggota sehingga melakukan tindakan berlebihan terhadap korban ini, Pak Kusyanto ini? Siap. Hasil pemeriksaan kami seperti itu, Mbak. Siap. Nah, kalau terhadap korban, dalam hal ini Pak Kusyanto, korban salah tangkap, bagaimana penanganannya? Karena kalau dari informasi dari warga, dari keluarganya juga mengatakan korban ini ketakutan karena diinterogasi berlebihan, ada kekerasan juga, bahkan di depan warga. Kalau kekerasannya di depan keluarga mungkin kami koreksi tidak ada Mbak, karena itu pastinya jauh. Kemudian terkait dengan Kusyanto tadi malam kita sudah bicara panjang lebar dan lain-lain, yang bersangkutan pun akan kami jamin keamanannya untuk tetap bekerja Mbak. Siap. Tapi terhadap Aibda IR saat ini hasil pemeriksaan di Propam?
Nggih, saat ini Aibda IR kami tempatkan penanganan khusus. Saat ini masih kita lakukan pemberkasan. Tadi sore sudah kita laksanakan gelar dan yang bersangkutan memang terbukti secara kode etik. Dan kan ini artinya ada tindakan sembrono, ada latar di baliknya, salah satunya karena kenal yang dicuri ini adalah kakak kandungnya sehingga berlebihan terhadap Kusianto. Apa-apa sebenarnya sejauh ini SOP yang diterapkan semestinya dalam penanganan kasus seperti ini, Pak Kapolres? Oke, terkait dengan peristiwa dapat kami jelaskan bahwa Aibda IR ini memang ditelepon warga. Kemudian ketika sudah diamankan karena ada permohonan dari warga diamankan. Nah, disitulah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Aibda IR yang melakukan integrasi berlebihan. Terkait apa yang dilakukan oleh Aibda IR, nah ini kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, dan saat ini untuk korban Kusianto dalam penjagaan, tapi untuk pemulihan psikisnya apa yang dilakukan, Pak? Tadi malam kami sudah cerita apa yang menjadi hambatan, apa yang mengganjal, tolong disampaikan semua, termasuk Pak Kapolres tolong bantu saya, kendaraan saya, kemudian alat untuk bekerja saya, oke saya bantu semua. Yang penting sampean merasa aman, nyaman dalam bekerja. Kami pun akan melakukan pendampingan. Kebetulan Babin Kamtipmas sudah saya perintahkan, kamu cek kalau memang ada apa-apa silahkan disampaikan. Terkait dengan pemulihan nama baik, tadi malam juga kami kumpul, ada Pak Kades, ada Pak Kadus, ada Pak RT, kami jelaskan bahwa hasil penyelidikan kami, Saudara Kusianto ini tidak terbukti melakukan pencurian. Jadi jangan memberikan branding bahwa yang bersangkutan pencurian dan lain-lain. Dan warga pun mengucapkan terima kasih atas hasil penyelidikan kami. Jadi pemulihan secara psikis, penjagaan, termasuk rehabilitasi pemulihan nama baik sudah dilakukan ya Pak ya terhadap Pak Kusianto. Tapi di sisi lain juga sanksi tegas harus diberikan kepada Aibda IR. Itu dijaminkan oleh Polri ya Pak? Kami jamin, siap.